Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa wata wa ba'd. Ya Allah, awsina suwaiyakum ila Allah wa barakatuh wa fakum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di kesempatan ini di tempat di rumah Allah ini rangkaian untuk sebagian ilmu yang telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan permohonan kepada Allah, semoga aktivitas kita hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Yang kedua, Allah pernah menjanjikan di dalam Al-Qur'an bahwa siapapun yang mengamalkan amal saleh atau melakukan satu kebaikan dia niatkan karena Allah, maka Allah berjanji akan memperbaiki keadaan hidupnya. Itu tercantum di surah ke-16, surah An-Nahl ayat 97. Perhatikan bagaimana di sana Allah berjanji, "Man 'amila shalihan", siapa saja yang melakukan satu amal saleh, tidak harus banyak, satu saja. Min dzakarin aw untha, amal saleh itu dilakukan oleh laki ataupun perempuan. Jadi tidak ada batasan. Mau laki-laki, mau perempuan, mau dewasa, mau anak-anak, mau kaya, mau prasejahtera, apapun profesi dan keadaannya. Perhatikan kalimat Qur'annya, wa huwa mu'minun. Syaratnya amal ini dilakukan dalam keadaan yakin karena Allah, ikhlas dia lakukan itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memperbaiki keadaan hidupnya dengan lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali saya ulang-ulang, dan ini yang kesekian kalinya untuk menambah motivasi kita dalam belajar. Hayatan thayyibah menurut para ulama tafsir itu diartikan dengan dua arti. Istilah hayatan thayyibah itu punya dua makna. Satu, bisa berarti memperbaiki keadaan hidup kita dengan menghilangkan persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi hayatan thayyibah bisa berwujud solusi dari persoalan hidup yang sedang kita alami. Barangkali mohon maaf, di kesempatan ini ada di antara kita yang sedang punya persoalan di rumah tangganya, di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya. Subhanallah, kalau hari ini kita jadikan niatkan karena Allah, pelajaran kita sebagai amal soleh yang ikhlas kita lakukan karena Allah. Subhanallah, maka mudah-mudahan siapapun yang masuk ke rumah Allah ini berniat untuk belajar, maka Allah mudahkan setiap persoalan yang sedang dialami. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, hayatan thayyibah itu juga bisa berarti memberikan ridha dan keberkahan dalam hidupnya. Ridha dan berkah. Lainnya, ridha dan berkah. Kalau sudah ridha, berarti menghadirkan segala yang halal, menghilangkan segala yang haram. Jadi kalau Allah sudah ridha, misalnya kita sudah punya pekerjaan, punya keadaan hidup, menurut Allah ini ada yang haram di sini. Tidak akan ketemu antara yang halal dengan yang haram. Nanti yang haram Allah akan paksa dikeluarkan dari dirinya. Yang halal akan didatangkan pada dirinya. Minimal dengan perasaan dulu ini. Tidak tentang ketika mendapatkan yang tidak baik, ya. Tidak suka melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Nanti puncaknya pada yang ringan-ringan itu menurut sementara orang, dia tidak ingin melakukannya. Bisa membicarakan keburukan orang lain, dihindari, itu wajar, masih biasa. Tapi kalau nonton acara pada hari membicarakan persoalan orang lain, tentang gosip, tentang perilaku orang dan sebagainya, dia sedikit saja dia sudah menghindar. Dia iklan yang tidak sesuai, terbuka awal, menampilkan agak tidak layak, tidak elok, dia langsung pindahkan. Itu di antara mana hayatan thayyibah. Jadi hari ini, subhanallah, barangkali mohon maaf sebelumnya, saat sementara orang masih sibuk dengan aktivitasnya, hari Ahad, dari kemarin ada yang weekend, kemudian sekarang juga panasnya, alhamdulillah, ya, pertama kita syukuri itu. Bukankah dengan semakin panas, Bekasi semakin dikenal, ya, di lingkaran internasional. Eropa juga tahu Bekasi sekarang.
Jadi dilihatin gambar aja, ada matahari, ada Bekasi, ada bumi kan ya. Baik. Alhamdulillah nikmati saja dulu. Dengan itu menjadi lebih mudah dikenal kita. Tahu siapa orang Bekasi, tahu modelannya, belajar tentang sejarahnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kata Al-Qur'annya, itu akan datang kebaikan-kebaikan. Barangkali Allah kasih jalan dengan sesuatu yang kita tidak suka, tapi dengan itu ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dalam keadaan panas atau datang, dalam keadaan sibuk orang lain bekerja, berlibur, beraktivitas, kita memaksakan datang kepada Allah, maka subhanallah, Allah sangat berhak untuk memberikan janji kepada kita hayatan thayyibah. Mudah-mudahan hadirat kita di sini tidak sia-sia dan bisa ada ilmu yang bisa kita bahas. Tapi syarat yang tadi satu, wahwa minun. Maaf ya, sudah capek-capek datang panas-panas, ditinggalkan kesibukan kita, liburan yang direncanakan ditunda dulu dan sebagainya. Tapi datang ke sini ternyata tidak ikhlas, hanya untuk tahu saja, ya, hanya untuk sampai saja dan sebagainya. Maka mohon maaf, apa yang Allah janjikan rasanya sulit nanti kita dapatkan. Karena itu, mengawali kajian kita di hari ini, mari kita perbaiki dulu niat kita. Dan setelah kita duduk, bersiap untuk belajar, menjadikan orientasi pelajaran kita hanya untuk Allah semata, tidak bagi yang lain. Itu bagian yang pertama. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada pelajaran inti kita, meneruskan kajian kita yang beberapa pertemuan yang lalu itu sempat terselingi oleh bahasan kajian yang lain. Silakan boleh bergabung, sini masih luas, kalau ini di dalam silakan boleh bergabung. Ada keutamaan yang berbeda, silakan Bapak tinggal pilih atau Ibu tinggal pilih mau atau tidak. Allah menjanjikan pada orang yang ada di sekitar masjid, ketika masuk ke dalam masjid, doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Saya pernah mulaikan ini ya. Rahmat di Quran itu punya tiga makna, punya tiga arti. Satu, rahmat itu artinya ampunan Allah yang tak terbatas. Ampunan Allah yang tak terbatas bagi dosa yang sudah berlebihan. Bagi dosa yang sudah berlebihan. Kalau ada orang bohong, bertobat diampuni tidak? Orang mencuri bertobat diampuni tidak? Bergosip bertobat diampuni tidak? Diampuni. Ada orang bohong, gosip, mencuri, mabuk-mabukan juga, mau tobat diampuni tidak? Nah, perhatikan kalimat ini. Kalau dia mau bertobat, dosa apapun itu, ada orang bohong, gosip, berselisih, mencuri, bertengkar, berkelahi, subhanallah. Kadang-kadang melakukan hal yang tidak wajar. Satu kali berpikir dia bertobat, dalam terima Allah. Perhatikan kalimat ini. Ketika masuk ke masjid, dilangkahkan kaki kanan, mengucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Makna rahmat diterangkan di Quran di surah 39 As-Surah ayat 53. Perhatikan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, hei hambaku yang merasa telah israf dalam berbuat dosa. Israf itu sesuatu yang berlebih, tidak wajar. Dulu pernah melakukan mabuk ia, bohong ia, mencuri ia, kan? Mohon maaf, berselisih juga, bertengkar juga, mencaci maki. Sekarang dia ingin tobat. Kalimatnya la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau engkau masuk ke masjid, melangkahkan kaki kanan, dimasukkan kaki kita, bacaannya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dengan kaki melangkah masuk, itu Allah sedang menunggu. Kira-kira dosa mana yang mau saya ampuni? Kesalahan apa yang mau saya perbaiki, saya luruskan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada kesempatan di dalam masuk kita, duduk kita di situ, sibukkan diri kita dengan doa. Minta istighfar kepada Allah, minta kebaikan. Semoga Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Kita tidak tahu kapan kita makan. Saat orang lain belum disentuh, digerakkan datang ke sini, kita langsung dipanggil oleh Allah. Barangkali ingin menyempurnakan kehidupan kita, menghapuskan dosa kita sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan untuk masuk bacakan itu artinya sedang ditunggu. Yang kedua, rahmat itu juga berarti solusi dari persoalan yang sedang dialami. Solusi dari persoalan yang sedang dialami.
Dalilnya Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155 sampai 157. Singkatnya kata Allah, orang yang hidup pasti akan menghadapi berbagai cobaan, ujian. Walanabluwannakum bisyai', kami akan uji, pasti kami akan uji orang yang hidup itu dengan berbagai ujian. Minal khauf, kadang-kadang khawatir, takut, gelisah. Pasti itu, gak ada orang hidup gak gelisah, pasti gelisah. Takut, ustaznya terlambat datang gelisah. Okay? Mohon maaf misalnya besok mau ada acaranya juga kurang tertata dengan rapi, khawatir, takut dan sebagainya. Wajib kadang-kadang belum makan kita lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, dulu hidup berkecukupan, sekarang mulai berkurang. Wal anfus, ada persoalan di jiwa, sakit, semakin parah. Kadang-kadang ada yang tetangga kita meninggal, kerabat kita. Wa thamarat, berusaha bekerja tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, itu ujian hidup. Kata Allah, perhatikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia sabar, meyakini bahwa itu ketentuan Allah. Jadi kalau antum sedang diuji, sabar saja dulu. Dikasih panas yang apa? Alhamdulillah, Allah berikan saya panas, dengan itu cucian cepat kering. Subhanallah, Allah berikan saya hujan, dengan itu menjadi tentang keadaan. Subhanallah, jika kita sabar dengan keadaan itu, Allah berikan solusi. Nah, persoalannya saat antum masuk masjid mengucapkan Allahumma ighfir ya Allah, nanti itu langsung turun ayat. Perhatikan ayat 157-nya. Ulaika alaihim shalawat, orang-orang itu dipuji wa rahmah dan dinanti oleh Allah untuk diberikan solusi. Jika mau masuk masjid kita ada kesempatan masuk ke dalam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jadi Allah. Seakan-akan mengatakan kamu punya masalah apa? Punya keinginan apa? Sekarang ayo minta saya kabulkan. Jadi itu keutamaan yang kedua. Dan ketiga, ini yang paling penting adalah pemberian yang tak terbatas. Rahmat itu nanti pemberian yang tidak terbatas. Itu ada di surah pertama ayat ketiga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu artinya pemberian dunia yang tak terbatas. Rahim artinya pemberian akhirat, hanya diberikan pada orang Islam saja. Baik. Dan di sini saya berikan rumusnya. Rumusnya sederhana. Satu, kalau Bapak Ibu mengaji dengan siapa saja, ikut taklim dengan siapa saja, ada di masjid misalnya, kalau kita sudah hadir di dalamnya, kemudian membaca doa Allahumma ighfir wa rahmatik, maka sibukkan kita dengan 3 permohonan tadi. Hindarkan yang tidak bermanfaat. Minta pengampunan dosa. Sedang punya persoalan, minta solusinya pada Allah. Dan kemudian kalau butuh rezeki, butuh kita kecukupan, itu langsung minta, jangan ragu. Yakin saja pasti diberi. Insya Allah kalau kita mintakan itu ada kebaikan yang kita dapatkan. Rumus kedua, ini khusus bagi para ayah. Kalau anda masih sibuk bekerja, kalau tidak betul santai, selesai melakukan pekerjaan, sebelum pulang ke rumah, mampirlah ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian serahkan urusan kita pada Allah, minta Allah berikan kebaikan. Itu subhanallah, tidak usah menunggu lama, silakan coba lakukan itu, akan ada, sekali lagi, akan ada perubahan dalam diri kita. Ketenangan, kenikmatan, kelancaran rezeki, kedamaian dalam aktivitas, silakan coba ya. Insya Allah Senin besok mulai pekerjaan, silakan lakukan. Sebelum pulang ke rumah, mampir masjid, mintakan itu kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Baik, mari kita lanjutkan. Hari ini kita akan kembali pada bahasan utama kita mengenai fikih sholat. Mengenai fikih sholat. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan bacaan sholat dalam sholat setelah Al-Fatihah, Al-Fatihah kemudian sholat. Hari ini kita akan bahas bab yang baru mengenai rukuk dalam sholat. Rukuk dalam sholat. Kita akan bagi ke dalam 3 bagian pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa sesuai waktunya. 1, tentang hikmah ruku. Apa maknanya ruku itu? Apa hanya gerakan biasa menunduk ya? Atau jangan-jangan ada hikmah yang mesti kita ambil, terapkan nilainya dalam kehidupan. Yang kedua, tata cara ruku, caranya bagaimana? 1, hikmah ruku. Kedua, tata cara ruku.
Dan yang ketiga, bacaan rukuk, doa rukuk, hikmah, tata cara, dan surah Al-Fatihah, surah ke-48 ayat 29, Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 129 dan 151 dalam Quran plus 152. Sudah? Berhenti dulu sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita telah bahas dari mulai awal ya, tentang bahasan sholat, dari mulai berdiri dalam sholat, masih ingat ya? Jangan lupa berdiri, tegak, posisinya kakinya lebarnya selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat. Ya. Diusahakan posisi kaki itu depannya tidak condong seperti ini, ya. Walaupun tetap sah sholatnya. Jadi ukuran menghadap kiblat itu sepanjang badan kita umumnya menghadap ke kiblat. Jelas ya? Sepanjang badan kita umumnya menghadap ke kiblat. Jadi kalau umumnya badan ini sudah menghadap ke kiblat, bisa ini kiblat, ya, itu sudah dipandang sah sholatnya. Ya. Dan beruntungnya kita, alhamdulillah, kalau ini Ka'bah, di sini ada Hajarul Aswad. Itu subhanallah, orang Indonesia itu langsung posisi kiblatnya menghadap ke Hajar Aswad, langsung. Negara tetangga kita sendiri tidak pas di sini. Malaysia itu masih di sebelah sini, masih di samping Hajar Aswad. Tapi Indonesia itu pas langsung ke Hajar Aswad. Jadi kalau posisi kiblat kita baik, itu subhanallah langsung dimulai di tempatnya yang paling baik. Semuanya Ka'bah itu baik. Maksudnya tempat awal ibadah, orang tawaf kan di sini kan, hadap dimulai di sini, itu langsung pas di sini. Jadi saat berdiri diusahakan betul kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Posisi kaki sebaiknya, walaupun ini tidak banyak diatur di dalam hadis, tidak banyak diatur. Jadi kadang ada yang bengkok ya, depannya terbuka, belakangnya kan ke dalam ya. Boleh saya kira satu orang bisa bantu saya? Besok bisa bantu. Tinggi biar kelihatan tinggi. Sebelah sini. Ya? Beruntung saya pakai peci. Sekarang lihat kakinya begini. Lihat ya, saya lapor menghadap kita tidak? Saya menghadap kiblat ya? Kiblat menghadap kiblat karena dari atas sampai ke bawah umumnya sedang menghadap ke kiblat. Perhatikan, sekarang mandi bersedekah. Ya, lihat. Ada sesuatu yang aneh tidak? Baik, kaki tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika kaki yang luar terbuka begini, yang dalam ke belakang, ini masih ada celah. Ya, masih ada celah. Sedangkan hadisnya sahih menyebutkan syaitan itu akan masuk ke setiap orang yang sedang sholat, menggoda dia, mengatakan ingat ini, ingat itu, sampai dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Jelas ya? Karena itu perhatikan. Sekarang coba lihat, lurus depannya, dapatkan. Ada perbedaan? Kembali seperti apa? Ini ada perbedaan? Baik ya, sekarang luruskan. Ada bedanya? Baik ya. Jadi ketika kaki kita yang depan itu dibuat lurus dengan belakang, kemudian menempel, subhanallah, ini menjadi rapat dan tidak mengganggu. Insya Allah tidak mengganggu. Saat takbir coba takbir, Allahu Akbar, tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu, ini juga tidak mengganggu. Jadi ini lebih rapat, keadaan bahu sejajar. Jelas sampai di sini? Dan itu akan lebih baik dalam pandangan kita ke kiblat. Ingat bapak-bapak, terutama dalam merapatkan meluruskan, yang lurus itu tumitnya, kaki bagian belakang, bukan depannya, bukan jadinya. Kalau tumitnya itu lurus baik, maka bahu akan sejajar. Tumitnya tidak lurus, maka mohon maaf, ukuran kaki macam-macam. Ada 36, 35, 37, 41, itu akan berpengaruh pada lurusnya bahu. Jelas sampai di sini? Ini bagian pertama. Setelah itu kita mengangkat tangan. Saya terdengar kalau saya simpan lagi dulu. Oke, perhatikan sini. Boleh sejajar dengan bahu, buangan ke baik sini. Jelas? Yang kedua, boleh yang jempol ini sejajar dengan daun telinga di sini. Oke. Yang ketiga, boleh yang jempol menempel dengan daun telinga di sini.
kata Imam Asy-Syafi'i, bagi perempuan itu yang terbaik yang ketiga. Tapi tidak ada pilihan, maaf, tidak ada keutamaan mau yang ketiga begini, mau yang begini atau yang begini. Sama saja. Nah, kenapa Imam Asy-Syafi'i berpendapat yang terbaik perempuan yang ketiga begini? Karena dulu hijabnya itu, ya, di zaman dulu belum ada mukena, belum panjang. Jadi kalau ngangkatnya itu seperti ini misalnya, sebagiannya itu terbuka, ya. Sekarang kan sudah ada mukenanya, ya, sudah ada mukenanya. Makanya dulu rapat itu, nah supaya bisa menjaga beberapa aurat yang lainnya. Sekarang sudah ada mukena, sudah lebar, jadi di sini pun tetap baik, ya. Mau di sini silahkan anggap yang paling mulia. Yang penting ini itu dinamakan dengan apa takdirnya? Ihram itu artinya melarang, meninggalkan. Takbiratul ihram, takbir yang melarang kita, meminta kita untuk meninggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Kalau sudah sholat tidak boleh mudhar. Sudah sholat tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak terkait dengan sholat. Kalau sudah takbir tidak boleh memikirkan hal-hal di luar sholat. Jadi intinya Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang. Jelas ya? Dunia tinggalkan, menghadap kita kepada Allah. Jelas ya? Nanti kita akan teruskan. Jadi saat bisa mengucapkan Allahu Akbar, pikiran telah dikerahkan. Allah Maha Besar. Ya. Supaya nanti pikiran kita tidak lihat kadang-kadang tangannya Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Ya. Kunci mobil di mana? Kemudian macam-macam, anak sekolah sudah diantar atau belum, arisan belum dapat tanggal sekian, kan? Lisannya takbir Allahu Akbar. Karena itu menerjemahkan hati maksud. Kemudian simpan di dada. Saya cepat karena ini sudah pernah saya uraikan, untuk mengingatkan saja. Tangan posisinya telapak yang kanan bisa ada dua posisi. Satu, menutup punggung yang kiri gini. Ya, pas betul menutup ini. Pas ya. Nah, kemudian disimpannya di dada. Posisi dada sederhananya, ini ada rongga di atas perut kata Ibnu Hajar. Dia ada perut, di atasnya ada rongga di sini, oke? Itu disimpan di sini. Ada yang menafsirkan di sini, Tapi pendapat yang paling baik menurut saya yang terkuat itu yang di rongga di sini. Di atas perut ada di sini, karena tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Baik. Nah, para bapak dan ibu sekalian, posisi pertama, telapak kanan menutup punggung yang kiri. Jelas? Ini ada beberapa keadaan, boleh. Satu, boleh pas menutup begini, atau yang ini pergelangan kanan menutup pergelangan yang kiri gini. Oke? Di sini. Boleh lebih sedikit, tapi di hadisnya ada larangan kita sampai telapak ini menggenggam siku di sini. Awas, ada larangan di sini. Biasanya kalau sedang ke puncak sholat subuh kan gini ya. Baik, jadi cukup sampai di sini, simpan di dada atau menutup di sini. Jelas? Yang kedua, boleh yang kanan ini menggenggam langsung punggung yang kiri gini. Ya, digenggam erat, simpan di dada. Jelas sampai sini? Ini sudah saya terangkan maknanya, hikmahnya dan seterusnya. Selesai itu, kita membaca doa iftitah atau istiftah. Ada 12 doa. Silakan dipilih saja mana yang paling memudahkan. Yang pendek mendekati panjang disebut iftitah. Silakan dibaca. Yang panjang bacaannya, ya, Allah itu disebut dengan istiftah. Silakan dilihat. 12 doa ini ada yang paling pendek, ada yang panjang. Silakan dibaca ini sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita menunaikan sholat. Lihat seperti ini. Bisa, saya sedang menunaikan sholat, tenang sendirian di rumah, sholat malam. Ambil yang paling panjang, kita sedang tenang. Bapak sedang menjadi imam di masjid misalnya, ambil yang pertengahan yang sedang. Tapi kalau kita sedang menunggu pesawat misalnya, sebentar lagi mau take off, sedang menunggu kereta api misalnya atau bus, kita tunggu di terminal, sebentar lagi mau datang, maka jangan paksakan membaca yang panjang-panjang, pilih yang paling pendek. Karena itu diturunkan langsung, disebutkan nanti 12 doa supaya kita bisa memilihnya. Catatan pertama, saya ingatkan ini. Satu, Nabi seringkali membaca dalam sholat yang dilakukan di siang dari fajar sampai dengan isya. Itu beliau membaca seringkali doa yang Allahumma ba'id
baik dalam salat yang fardu. Itu salat siang. Pada salat malamnya beliau membaca doa yang wajhiyah lillahi dan seterusnya. Itu ada di Sahih Muslim, hadis 1848. Lihat poinnya sini. Kenapa Nabi pada salat siang seringkali membaca yang Allahumma ba'id baini? Para ibu dan bapak sekalian, saya pernah sampaikan bahwa manusia itu seringkali lebih banyak melakukan aktivitas di siang hari dibandingkan di malam hari. Di pekerjaan manusia itu banyak dilakukan di siang dibandingkan malamnya. Umumnya demikian, kecuali nelayan ya. Tapi umumnya manusia lebih banyak beraktivitas di siang hari. Rumus kehidupan mengajarkan seseorang yang banyak melakukan aktivitas itu besar kemungkinan kelirunya. Maaf, lisan yang banyak bertutur itu kemungkinan besar salahnya dibandingkan dengan orang yang menjaga banyak diamnya. Kaki yang sering melanggar itu kemungkinan besar salahnya dibandingkan yang tertata. Demikian tangannya, matanya dan sebagainya. Karena itulah saat sholat siang yang dibaca Allahumma ba'id baini, supaya kita sebelum sholat menghadirkan perasaan kesalahan yang kita perbuat. Rumus misal ada di sholat subuh sampai siang ini sebelum pohon mau jam 11, kira-kira ada nggak di antara kita yang tidak punya salah? Tunjuk kanan, saya kasih hadiah. Ayo, yang merasa tidak punya salah angkat tangan, saya kasih hadiah. Tinggal pilih aku atau dua. Nomor 1, nomor 2. Pasti ada salahnya. Nah, sebelum kita sholat rumusnya, coba hadirkan, rasakan kesalahan apa yang kita perbuat. Lalu dari sini sebelum sholat, rasakan kekurangan-kekurangan itu. Ketika membaca Allahumma ba'id baini, kita memohon kepada Allah, rasakan semoga kesalahan ini dijauhkan dari diri kita. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Duhai Allah, mohon jauhkan antara aku dan kesalahan yang aku perbuat sebelum sholat ini, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa al-thawbu al-abyadu minad danas. Bayangkan ya, ibu yang mungkin pernah cemberut kepada suami, ya, anak yang tidak taat kepada orang tua sebelum ini bisa, ayo rasakan itu, minta kepada Allah untuk membersihkan itu semua. Malam, kenapa membaca wajah itu? Ya, ini adalah gambaran kepasrahan kita tawakal kepada Allah. Karena malam itu, subhanallah, malam itu suasananya lebih khusyuk, lebih enak, lebih tenang. Jadi kalau kita pasrah itu, kekhusyuan cepat datang. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwa qila. Surah Al-Muzammil ayat yang ke-6 itu. Kalau kita bangun malam karena Allah, maka itu akan lebih khusyuk ketika kita mengucapkan berbagai kalimat. Nah, saat kita membaca wajah ini, dipasrahkan diri kita. Duhai Allah, wajah dari Allah samawati wal ardh. Saya pasrahkan diri saya sepenuhnya kepada Engkau, penguasa langit dan bumi. Inna salati, kalau saya sholat hingga malam ini, wa nusuki, saya beribadah hingga detik ini, wa mahyaya, Engkau hidupkan saya hingga malam ini, wa mamati, atau Engkau akan wafatkan saya tepat di malam ini. Bayangkan ibu, malam-malam kita mengatakan, ya Allah, mungkin Engkau akan wafatkan saya di malam ini. Subhanallah, subhanallah. Wa ana billahi rabbil alamin, dan saya pasrah sepenuhnya, saya bertawakal sepenuhnya hanya untukmu saya lakukan. Dan syarikat saya berjanji tidak akan musyrik lagi. Wa bidzalika umirtu, begitu saya diperintahkan, wa ana minal muslimin, saksikan ya Allah, mulai detik ini saya akan berubah menjadi muslim yang lebih baik lagi. Itu malam. Catatan keduanya, mohon maaf, wajah itu ini tidak pakai indi, tidak pakai indi. Ingat, yang indi wajah itu doa saat menyembelih hewan kurban, bukan saya. Ini poin kita. Kemudian membaca Al-Fatihah, saya sudah terangkan di pertemuan yang lalu dengan segala perbedaannya. Ini tidak ada masalah. Silakan yang jadi imam mau diawali dengan basmalah dijalankan boleh. Hadis yang ada sampai 70 hadis diriwayatkan sebagai oleh Imam Syafi'i. Yang mau disirkan boleh, ya, pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang tidak mau dibaca juga boleh, saya sudah mulaikan, pilihan Imam Malik. Ya, mohon maaf, pertama baca bismillah, selanjutnya tidak dibaca sama sekali juga boleh. Itu pilihan Abu Hurairah. Disilahkan pilih keempat-empatnya ini. Boleh disirkan, tidak dibaca sama sekali, dijamakkan basmalahnya, atau pertama dibaca selanjutnya tidak. Semuanya benar. Yang salah yang tidak baca Fatihah, ya, atau yang tidak sholat kemudian rame-rame berdebat.
Tapi yang paling penting rahasianya, ingat ini rahasia pertama. Saat kita membaca Al-Fatihah, kemudian sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengatakan, ya Allah, kami kepadamu saja kami menyembah, hanya untukmu. Na'budu wa iyyaka nasta'in, sekarang kami punya permohonan, hanya akan kami tujukan kepadamu. Perhatikan di sini Muslim. Itu sebetulnya dijawab oleh Allah. Ada jawaban di hadis qudsinya. Hadza baini wa baina 'abdi. Dua hal ini perjanjian komitmen antara aku Allah dengan hamba-Ku manusia kita. Wa li 'abdi, kalau hamba-Ku benar menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah, masalah ini poinnya, rahasia ini. Sekarang kamu mau minta apa, aku kabulkan. Apapun yang diminta, Allah berjanji akan kabulkan. Persis ketika kita membaca ayat ini, kemudian membaca ihdinas shiratal mustaqim, rasakan, mohonkan kebutuhan kita di dalam hati. Ya Allah, saya punya persoalan ini. Ya Allah, Kau yang mau memberikan solusi dan sebagainya. Jelas sampai di sini? Selesai ini, kemudian kita membaca surat. Ingat rumusnya? Surat itu artinya permohonan yang disampaikan pada sosok yang tak nampak dalam pandangan. Bapak Ibu ingin mengajukan permohonan pada wali kota. Kalau sosoknya tidak ada, yang kita buat apa? Surat kan? Baik. Ada yang lihat tokoh di sini? Sulit kita melihatnya. Tidak bisa kita memandangnya secara fisik langsung, tapi kita merasakan keberadaannya. Karena itulah dalam sholat, kalau punya permohonan spesifik, perhatikan rumusnya. Sebelum sholat, catat dulu persoalan kita, permohonannya apa. Lalu pilih ayat dan surat yang sesuai dengan permohonan kita ini. Setelah membaca waladhdallin amin, bacalah ayat-ayat yang sesuai dengan permohonan yang akan kita mohonkan itu. Siap? Bisa, kalau sekarang akan ada yang minta terkait pekerjaannya, ingin dimudahkan, bisa dibaca di surat Al-Isra ayat 79 sampai 60. Bisa ada di antara kita pekerjaannya tidak sulit, tapi datang lagi, mudah tapi banyak. Al-insyirah itu solusi yang sangat bagus. Bisa ada di antara kita sedang ujian, ingin dibukakan kecerdasan, Taubah 122 itu sangat baik. Bisa ada di antara bapak ibu anaknya mulai tumbuh, ingin soleh, rajin sholat, ya, akhlaknya baik. Surat Luqman ayat 13 sampai 15, 19, 13 sampai 19 itu solusi yang sangat indah. Di rumah tangga, pulang suami marah-marah terus, ya. An-Nisa ayat 19, itu tawaran yang sangat bijak. Bapak pulang, istri cerewet luar biasa. An-Nisa 34. Jadi di kamar yang berbeda, masing-masing baca ayat yang berbeda. Semua ada, tinggal dipilih saja, tinggal dipilih. Persoalannya kita nggak hafal ayatnya. Yang hafal cuma An-Nas lagi. Kalau di luar panas kan yang enak baca yang full ya. Wala'udhu birabbin nas. Pantas sudah dari subuh sampai isya, mimpinya ketemu jin lagi. Karena suratnya itu yang dibaca. Karena itu yang mulai hari ini coba sehari satu ayat saja. Tidak menuntut banyak, satu ayat sehari. Insya Allah tidak akan sulitnya. Kalau kita berniat bagus, doanya juga baik, semangat yang kuat, satu ayat sehari itu tidak sulit. Alif Lam Mim kan gampang ya. Alif Lam Mim satu ayat, besoknya satu ayat lagi pelan-pelan. Yuk saya ajarkan doa. Allahumma paksain, paksa ya. Yuk, mohon. Antum cuma ingin kalau nggak dipaksa itu nggak akan dapat. Mulai besok paksa sehari satu ayat. Saya sudah ajarkan, sudah saya berikan juga rumus. Di sini sudah saya ajarkan cara menghafal Quran. Nanti kita ambil satu sesi ya, supaya ada sesinya. Insya Allah nanti saya berikan dulu tuntunannya. Nanti sesi khusus kita untuk menghafal itu. Nah sekarang kalau orang tidak hafal ayatnya, tidak tahu suratnya, maka subhanallah Allah berikan 3 kesempatan yang lainnya, tidak harus membaca ayat Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas saat ini. Kesempatan yang kedua, rahasia kedua dalam sholat adalah rukuk.
Yang kita bahas itu adalah hikmahnya dulu, kemudian caranya, baru kemudian doanya. Oke? Bapak dan Ibu sekalian, mohon fokus dengan saya sebentar di sini. Kelemahan terbesar kita dimanapun, terutama di negara kita di Indonesia, ketika kita belajar tentang tata cara ibadah, syariat dalam itu, sholat, puasa, zakat, haji, umrah, biasanya fokus kita itu hanya pada yang dua ini. Bagaimana caranya sholat dengan benar? Doanya, bacaannya seperti apa? Selesai. Bagaimana cara tawaf yang benar? Caranya seperti apa? Doanya bagaimana? Selesai. Tapi jangan di antara kita yang belajar tentang hikmahnya. Apa sih mana sholat ini? Kenapa kita diminta rukuk? Apa tujuan rukuk itu lurus? Apa maknanya dalam kehidupan? Kenapa tawaf itu harus 7 kali? Kenapa setelah itu dilakukan sa'i? Apa artinya sa'i dan seterusnya? Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya, mohon maaf, amalan ibadah kita itu terbatas kepada manfaat ritual saja, tapi tidak ada dampak dalam kehidupan harian. Contoh, fungsi sholat itu, kata Allah, diantaranya Quran surah 29 ayat 45, mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sering kali uraikan keji ini diantaranya fahsya itu gosip, ghibah, membicarakan keburukan orang lain, pornografi, pornografi, berkata kotor, munkar, mohon maaf ya, berbohong, mencuri, berselisih dan sebagainya, korupsi itu munkar. Perhatikan, orang tahu cara sholat, tidak ada yang keliru ketika rukuk, bacaannya bagus, fasih tajwidnya, tapi persoalannya, kok baru selesai sholat sudah membicarakan keburukan orang lain? Kemana dia nggak sholat? Emang kebiasaan dia nggak pernah ke masjid. Baru selesai sholat. Subhanallah, baru selesai sholat. Judulnya taklim, memang ikut taklim, sholat dan sebagainya. Selesai itu baru dibicarakan. Kadang-kadang nggak tanggung, ustaznya juga dibicarakan. Saya kira begitu, ternyata tidak ya. Macam-macam ya. Mungkin sholatnya bagus, rapi, bacaan bagus, selesai sholat senangnya berselisih, senangnya bertengkar, meributkan sesuatu yang tidak penting dan sebagainya. Subhanallah, inilah persoalannya. Orang belajar caranya, doanya, tapi tidak pernah mengerti hikmahnya. Padahal Nabi Rasul ketika beliau diutus oleh Allah, kemudian diberi tugas menjadi seorang Rasul, subhanallah, lihat tugas utamanya ketika menjelaskan kita bagaimana menuntun cara ibadah sesuai dengan Nabi itu betul, tapi bagaimana Nabi mengajarkan? Ternyata Nabi mengajarkan 3 cara. Ini tuntunannya, caranya begini, doanya begini, hikmahnya seperti itu. Perhatikan di antara dalilnya Al-Baqarah 129. Bahkan sebelum Nabi diutus, Nabi Ismail alaihissalam saat membantu ayahnya Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah di Makkah itu sudah berdoa, Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, nanti kalau utus seorang rasul, Rabbana wab'ath fihim rasulan, ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul fihim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, di kalangan mereka di Makkah, dari Makkah, minhum farami orang asli mereka. Jadi hadirnya akan di Makkah dan lahirnya dari kalangan orang ini, bukan orang yang imigrasi misalnya datang ke sini ya. Atau lahirnya bukan di Makkah, tidak. Ismail Ibrahim berdoa supaya di samping rumah Allah di Ka'bah itu akan terlahir seorang rasul dari kalangan penduduk Makkah. Perhatikan, membawa tugas satu, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan wahyu Al-Quran. Quran turun sampaikan, tidak boleh bohong, ya. Jadi turun ayat beliau sampaikan, itu petunjuk Al-Quran. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kandungan Quran ini ya, melalui hadisnya, ditafsirkan, diuraikan. Makanya disebutkan Alkitab di situ supaya bisa dikaji, dipelajari, dihimpun dan sebagainya. Contoh, wahyu ada perintah sholat, diajarkan oleh Nabi bagaimana cara sholatnya. Wa yu'allimuhumul kitab, ditafsirkan ini begini caranya, ini doanya. Subhanallah, tidak cukup dengan doa dan cara. Perhatikan ya, wal hikmah, dan hikmah ini. Apa maknanya rukuk? Apa maknanya sujud? Apa maknanya
dan sebagainya. Kenapa mesti begitu? Subhanallah. Diajarkan hikmahnya. Kalau hikmah ini sudah disampaikan, baru muncul hasilnya. Wa yuzakkihim. Bila tiga ini sudah lengkap diajarkan, maka akan muncul dampaknya terhadap akhlak dan perilaku. Tazkiyah, bersih, tuturnya baik, bersih, pikirannya bagus, perilakunya baik. Jadi kalau orang belajar cuma wahyu, cara sama doa saja, hikmah tidak dipelajari, tidak akan muncul dampaknya. Atau sebaliknya, cuma hikmahnya saja, tapi bacaannya tidak bisa, caranya tidak mampu, tidak akan maksimal hikmah kehidupannya. Jelas sampai di sini? Baik, dari sinilah mari kita mulai dulu apa hikmah mampu dalam kehidupan kita. Dalilnya harus bersumber dari dalil. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan tak usah belajar hikmah, cukup belajar doa dan caranya saja. Itu biasanya sedang les saja. Kebetulan dia belum belajar. Ya, jadi kalau sudah belajar pasti disampaikan. Teruskan sini. Quran surah Al-Fatah 48 ayat 20. Perhatikan kalimatnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini ingin menunjuk kata Rasul di sini, memberikan isyarat bahwa ingat-ingat catatan kita di ilmu tauhid, bahwa segala yang Allah turunkan itu mesti dalam petunjuk Rasul, petunjuk Muhammad sebagai Rasul. Jelas ya? Jadi ingat, sholatnya harus sesuai petunjuk Muhammad sebagai seorang Rasul. Umrahnya begitu, kemudian juga infaknya begitu. Demikian seterusnya ibadah. Sekarang perhatikan, kalau kita sudah sesuai dengan Rasul, maka walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang bersamanya itu, kalau fokus ke sini, kalimat ma'a di sini ini punya dua arti. Satu, bisa berarti orang yang semasa dengan beliau, sahabatnya, yang semasa. Ma'a itu artinya bergandengan, bersama, digandeng, berada. Yang kedua, bisa yang tidak semasa, tapi bersama beliau di akhirat nanti. Artinya umatnya mengikutinya, menggandeng sunnah Nabi. Orang yang sudah tidak ada, nilai-nilainya yang digandeng, spiritnya, itu umatnya. Jadi, walladzina ma'ahu, subhanallah, ciri-ciri umat Muhammad itu, kalau ada orang yang mengaku umatnya Muhammad, ikut sunnah, ikut tuntunan Nabi atau sahabatnya, maka ciri utamanya ada dua. Satu, asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Dua, ruhama bainahum. Asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda' itu tegas, keras. Ada kuffar terhadap, nah ini persoalan. Diterjemah kita diterjemahkan seringkali dengan orang-orang kafir. Tegas, keras terhadap orang-orang kafir. Makanya kalau menerjemahkan sepotong-sepotong atau tidak dengan ilmunya, itu nanti sana sini sifatnya keras. Ada non-muslim keras, yang ini keras, itu tidak tepat ya. Nabi saja bergaul dengan tetangganya yang non-muslim. Abu Darda itu dulunya non-muslim, namanya Uwaimir. Uwaimir bin Zaid bin Qais, punya sahabat, subhanallah, Ibnu Rawahah, sahabatnya duluan masuk Islam, itu bergaul dengan tetangganya. Subhanallah, baik berdagang sampai Uwaimir ini masuk Islam, berubah nama menjadi Abu Darda, disebut Kunyani. Darda itu anaknya, perempuan, bukan anak laki-laki. Perempuan setelah itu masuk Islam jadi orang paling zuhud saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal, kenal Imam Ahmad? Cinta ya. Imam Ahmad. Saat beliau tinggal di apartemen di flatnya, subhanallah, tinggal di lantai bawah, di atasnya itu subhanallah itu seorang pendeta Nasrani. Di kasur beliau di sini itu tepat berada di bawah kamar mandi sang pendeta. Tidak dinyana ternyata dibocor turun ke bawah di sini. Ibu apa yang terjadi subhanallah? Tidak ada marah, tidak ada teguran, tidak ada kekerasan. Yang terjadi adalah di bawah satu ember bejana disimpan di sini, digeser tempat tidurnya,
Subhanallah, begitu turun ini kotoran, diangkat kalau sudah penuh, dilemparkan, dibuang, penuh, dilemparkan, dibuang. Satu kali, tidak pernah cerita. Beliau sakit. Tahu ini, tetangga ini beliau sakit, dijenguk sih. Subhanallah, begitu masuk ke kamarnya, dilihat itu kaget. Wahai imam, katanya, kenapa engkau tidak cerita? Apa jawab Imam Ahmad? Kalau bisa saya lakukan sendiri, kenapa harus mengeluh? Kalau bisa saya lakukan sendiri, kenapa harus mengeluh? Subhanallah. Tertegun orang ini bertanya kepada beliau, berapa lama ini sudah terjadi? Perhatikan. 40 tahun. 40 tahun. Bukan 4 jam, bukan 40 hari, bukan 40 minggu. 40 tahun. Kalau antum punya flat di depan itu, kejadian seperti ini, kira-kira 4 menit tidak? 4 menit. Ini 40 tahun. Subhanallah. Tidak nunggu lama menangis orang itu, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Bayangkan, tidak banyak turun, tidak pakai nasihat, hanya dengan penampilan akhlak yang paling baik, ditampilkan kehebatan moral Islam itu, subhanallah, langsung berpikir kepada moral yang paling dalam. Nah, kufar dalam bahasa Al-Quran, istilah Al-Quran, orang kafir itu punya 3 istilah kata kafir itu. Satu kadang disebut dengan kafar atau kafar. Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Ada kalimat kafar atau kafar. Ini artinya perilakunya, perbuatannya. Perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan syariat, aturan Allah, itu disebut dengan kafir. Jadi bukan orangnya. Mohon maaf, ini pun bisa menimpa kepada orang yang mengaku sebagai muslim. Jadi kalau ada orang Islam, bisa, mohon maaf sebelumnya, dia tidak mau sholat maka kafir. Dia tidak mau zakat maka kafir. Turun ayat, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Nah, kafir di situ maksudnya perilaku yang menyimpang. Kalau kau syukur ditambah nikmatmu. Kalau kafar menyimpang perilaku tidak mau syukur, maka inna adzabi lasyadid. Di situ dia tidak keluar dari Islam, cuma dihukumi bermaksiat, menyimpang. Jelas di situ. Kalau disebutkan kafirun, istilah yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Atau di Al-Baqarah yang terakhir itu, ansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Bisa al-kafirun, bisa al-kafirin. Ini artinya orangnya ini mutlak non-muslim. Tapi belum tentu mengganggu, tidak musuhi. Cuma kadang ngajak-ngajak, nawar-nawarkan, minta ucapan selamat dan sebagainya. Pada yang seperti ini, itu harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jangan saling berperang, menyudutkan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi kafir orangnya. Terakhir, kufar. Kalau disebutkan kufar, ini berarti mencakup kedua-duanya. Bisa perilakunya, bisa orangnya. Mohon maaf, tadi saya kurang lengkap menyampaikan. Kalau al-kafirun dengan al-kafirin, ini orang-orang jelas yang non-muslim. Biasanya di Quran kalau al-kafirun itu tidak banyak mengganggu, tapi kalau al-kafirin dia kecenderungannya mengganggu, menyerang. Makanya kalau disebutkan al-kafirin biasanya diawali dengan kalimat al-sunnah, tolong kami, karena ada gangguan. Betul? Jadi kalau disebutkan al-kufar itu berarti perilaku yang menyimpang atau orang yang jelas mengganggu, menyerang orang Islam. Maka pada dua hal ini umat Islam harus tegas. Nah, umatnya Muhammad yang betul-betul umatnya Muhammad SAW itu pasti kelihatan ciri pertamanya dia tegas pada perilaku yang menyimpang. Jadi nggak usah fasilitasi. Contoh, ada ajaran gado-gado misalnya mengatakan semua ajaran agama itu sama, cuma caranya yang beda, menghadap pada Tuhan yang sama, atau menyampaikan ungkapan yang macam-macam, nyeleneh dan sebagainya. Itu tegas, sudah tinggalkan. Zero tolerance. Ini yang menyimpang sudah, nggak usah capek-capek. Kadang-kadang saya kok difasilitasi, diundang, dibikin seminar, disimposiumkan, terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Di Malaysia itu tegas, sudah tidak usah difasilitasi sehingga jelas.
Tidak capek-capek, bahasa Qurannya memang begitu. Duduklah, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan, jangan fasilitasi. Pernah dengar pepatah Arab yang mengatakan, bul fi bi'ri zamzam tuqraf. Bul fi bi'ri zamzam tuqraf. Carilah sensasi dengan pipis di sumur Zam-Zam, pasti engkau akan dikenal. Bul fi bi'ri zamzam, carilah sensasi dengan pipis di sumur Zam-Zam, tuqraf, engkau pasti akan dikenal, populer. Jadi ini maksudnya, kalau mau dikenal itu kadang-kadang orang bersikap nyeleneh, cari sensasi. Yang seperti ini sudah tidak usah difasilitasi, jangan dikomentari capek gitu. Kita bukan, mohon maaf, orang Islam yang tinggal di negara Indonesia. Tapi kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bingung kan? Bikin pusing, udah nggak usah dianggap. Capek-capek dikomentari juga terlalu mahal energi kita untuk mengomentari hal yang seperti ini. Sudah nggak usah repot-repot. Hukum konstitusi berada di atas hukum agama kita. Itu repot itu sudah. Ya. Capek dipikirkan. Jadi kalau misalnya mau wafat, jangan ditalkinkan pakai la ilaha illallah, bacakan pasal KUHP. Ya. Kadang-kadang nggak konsisten dia seperti itu. Baik, nggak usah repot-repot. Nah, itu tegas kalau menyimpang tegas. Ya. Kemudian ada izzah. Kalau ada sesuatu yang mencelakakan umat Islam, di situ ada syariat berjuang kita. Tidak bisa dengan tenaga, dengan harta, tidak bisa dengan harta, dengan doa. Doakan yang di Palestina, doakan di negara lain, saudara-saudara kita dan sebagainya. Ini ciri satu. Ciri dua, rohna bainahum, sebaliknya terhadap sesama muslim itu sayangnya luar biasa. Perhatian, menyayangi, kan? Mencukupkan kebutuhan, saling melengkapi. Subhanallah, perhatikan. Baik itu muslim dengan muslim, sesama muslimah, atau sebaliknya muslim dengan muslimah. Saling memberikan perhatian, merayu persaudaraan. Subhanallah, perhatikan keadaan ini. Muslim satu dengan yang lain itu seperti bangunan yang saling melengkapi, yang mengokohkan. Muslim satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Idza syaka min mu'adhdhun, kalau satu terkena penyakit mengganggu, yang lainnya merasakan. Jadi rumusnya pada yang menyimpang tegas sesama muslim itu baik. Saya berikan kabar gembira ya Bapak Ibu sekalian, bisa kita ambil saja, ini kita perhatikan. Subhanallah. Nanti ada hadis sahih saat di hari kiamat, ini panas belum sebentar. Hari kiamat itu matahari sedang kalian kepala kita. Subhanallah, orang sudah kecapean, tidak peduli mau masuk surga atau neraka, yang penting tetap dihisab. Saat orang bolak-balik capek, mengeluh dan sebagainya, tiba-tiba ada serombongan orang tenang saja nikmat, perhatikan, teduh, dan mereka ada 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Saat orang lain kepanasan, dia teduh-teduh saja mendapatkan naungan di sisi Allah. Siapa mereka? Subhanallah. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita doakan besok pemimpin kita yang dilantik bisa adil, bisa baik. Bagaimanapun dan siapapun beliau itu sudah terpilih, tugas kita mendoakan kepada Allah, berdoa supaya diberikan kebaikan dalam diri. Oke? Yang kedua, subhanallah. Jadi kalau ada pemimpin, jangankan perilakunya, doanya pun terkabul. Dinaungi dia. Yang kedua, perhatikan subhanallah. Syabun ibadah. Syabun, anak-anak muda. Kalau kamu muta'alliqun bil masajid, hatinya itu selalu tersentuh dengan masjid. Remaja biasanya senang main motor-motoran, main sana sini. Yang ini tidak. Yang lain senang nonton bola, main, melakukan aktivitas. Yang ini yang ingat masjid saja. Subhanallah. Jadi ada anak muda rel masjid, ada anak muda rel masjid, itu lain. Okay? Jadi ada yang nyangkutnya di masjid, ada yang nyangkutnya di TV. Subhanallah, yang ini senang bola, tanggal 25 El Clasico, Madrid lawan Barcelona, waktu pertemuannya segini, Messi akan memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga. Cepat sampai tahu itu informasinya. Tahajud nggak hafal, tahajud nggak hafal, masjid yang mana buka nggak hafal, rencana sholat subuh kesiangan. Nah itu baru pemuda dan mati. Yang ini subhanallah, masjid dekat dengan masjid, naungan Allah di hari kiamat. Yang terakhir itu, perhatikan nomor 3, saya bacakan 3 saja, Bapak Ibu sekalian. Ini poin. Rajulan yatahabbani fillah. 2 orang yang saling mengasihi, menyayangi, memperhatikan karena Allah. Karena Allah. Subhanallah. Saat ada ta'lim di SMS temannya itu, kita ikut ta'lim. Kalau kamu ada waktu, subhanallah, aja. Mau sholat berjamaah dia aja.
dia perhatikan. Ingatkan teman baik itu yang menunjukkan pada kebaikan, bukan orang yang banyak memberikan dia. Tunjukkan kebaikan, perhatian dengan baik ke teman yang baik. Sekarang persoalannya, perhatikan sih. Tadi ciri pertama kan? Tegas. Pada yang kedua, lemah lembut, kan? Kasih sayang, sesama muslim. Ini sesama muslim, yang ini yang menyimpang dan kufar. Ayo perhatikan sekarang. Kira-kira sudah prakteknya sudah nyata belum dalam kehidupan kita? Atau ada yang aneh? Ada yang aneh, kebalik ya. Kalau pada yang ini justru banyak toleransi dalam kehidupan. Ini melanggar hak asasi katanya ya. Baik, subhanallah ya. Kadang-kadang kita sendiri yang melanggar hak itu ya. Baik. Ini melanggar hak asasi ini. Kadang-kadang subhanallah manusia itu unik ya. Unik. Sekarang lebih kacau. Bukan hanya melakukan pada sesuatu yang rasional, kadang irasional. Ya. Jangan hanya melakukan kepada manusia, pada hewan pun terzalimi. Bayangkan, perhatikan sekarang ya. Ini mungkin agak unik, kadang-kadang membuat kita tersenyum. Manusia zaman sekarang, zaman Nabi di jahiliyah melakukan kesalahan dia tanggung jawab. Dia membunuh, ayo berani sama saya silakan kalau mau berbalas. Jadi melakukan perbuatan dia tanggung jawab. Manusia zaman sekarang, dia yang melakukan dia lempar pada orang lain. Dan hebatnya lagi, kadang-kadang dia tidak lempar pada orang, dia lempar pada hewan. Yang korupsi manusia yang disalahkan tikus. Okay. Mohon maaf, yang keliaran perempuan tidak baik yang disalahkan kupu-kupu. Yang cari itu mohon maaf laki-laki yang hidung belang, mohon maaf yang disalahkan buaya. Macam-macam. Ya ada persoalan. Tapi sesama muslim itu senangnya berselisih saja, beda sedikit berselisih, ribut, bertentangan lagi. Mana wujudnya? Katanya umat Nabi. Katanya ikut sunnah Nabi. Okay. Katanya ini ma'ahum, mana buktinya? Nah persoalannya, dua ini hanya bisa dibuktikan, perhatikan. Taruh, ini kuncinya, rokanan sujada. Dua hal ini hanya bisa didapatkan kalau orang yang sholat itu, kata-kata Al-Quran, bisa ketahuan, engkau bisa lihat dalam rukuk dan sujudnya yang sempurna. Sujudnya sempurna. Jadi kalau orang rukuknya bagus, sujudnya baik, maka kita dalam kehidupannya akan timbul perilaku yang tegas pada yang menyimpang dan sangat sayang terhadap sesamanya. Rendah hati, baik, perhatian, senang berbagi. Jadi persoalannya di rukuknya. Jadi inti utamanya, kalau orang rukuknya bagus dalam sholatnya, pasti akan memunculkan pribadi yang sangat baik. Paradoksnya atau kebalikannya, kalau ada orang punya tipikal yang keras dengan sesama, namanya berselisih, pada yang menyimpang diakomodir benar, yang menyimpang diterima, itu berarti rukuknya belum sempurna. Rukuknya belum bagus, belum sempurna. Nah dari sini kita akan pelajari bagaimana sesungguhnya cara rukuk yang baik, yang sempurna dan bisa kita pahami hikmahnya dalam kehidupan kita. Kita masuk dulu pada bagian yang kedua, nanti kita kaitkan lagi dengan hikmah ini. Saya mohon bantuan untuk rukuk dengan sempurna bagi-bagi pahala. Lakazman, siapa lagi yang lain? Yang muda-muda masih ini mas. Maju. Allah paksa mereka. Dan dipaksa gak akan maju. Kadang-kadang pahala itu harus memaksa. Menghadapnya kemana? Sebelah. Nah, kalau ke sana kita itu sebelah sini. Ya, tapi gak apa-apa sini aja. Silahkan rokok sebelah sana dulu supaya kelihatan dari sebelah sana. Sudah. Lebih juga menghadap ke arah juga. Sekarang mau rukuk. Allahu Akbar. Sudah baik, pelan-pelan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah baik. Satu, perhatikan 3 unsur, 3 atau 4 unsur dalam rukuk. Unsur pertama punggung lurus. Sudah baik. Jelas ya? Jelas sih. Dari belakang sampai depan ini lurus. Dia
punggung lurus, rata, ini yang baik. Nanti saya luruskan, jelasin. Yang digambarkan oleh Rasulullah, nanti kita sempurnakan karena di bawahnya ada yang kurang sempurna. Kalau disimpan satu bagian, kemudian dialirkan air, itu tidak tumpah. Ini subhanallah, ini juga sama ya, karena belum dibuka bungkusannya. Jadi ini nggak akan tumpah ya. Kalau dikasih air, saya nggak akan tumpah, lurus tegak. Jelas sampai sini? Satu. Yang kedua, ini yang akan saya sempurnakan. Maaf ya, sabar sebentar. Siku itu bukan ke dalam tapi keluar. Cek, turun sedikit. Jadi ini nggak terlalu tinggi. Cek. Kunci saja, sebentar. Ini siku keluar bukan ke dalam tapi nggak terlampau jauh begini, tidak ya, biasa saja. Ya. Telapak kanan diletakkan di lutut, ya. Posisinya tidak begini tapi begini lurus, ya. Nah itu, ya, itu keluar sedikit. Disimpan di lutut, jelas ya. Satu ini lurus, ya. Ingat hati-hati, mohon maaf, kemarin baru Idul Adha ya. Malu kita, kambing yang kita sembelih suruh punya lurus. Perhatikan, sapi yang disembelih itu sudah lurus. Masa kita yang nyembelih nggak lurus? Ya, sikunya keluar kalian jemari terbuka disimpan di lutut. Nah ini perhatikan baik-baik. Jaga betul ya. Betis ini kalau rukunya bagus itu pasti akan kencang di sini di otot ini. Ya, otot betis itu. Kenapa? Karena saat ruku itu kaki di sini otot ditarik betis ke atas. Kemudian sampai nyambung ke sini diluruskan. Tumpuannya ada di tangan yang diletakkan di lutut. Ya? Jika kalau kita benar, ini ditarik langsung, diluruskan, tumpuan disimpan di lutut. Ini insya Allah mau dia terus ke model itu. Insya Allah, silakan betul. Atau di sini saja, biar lebih mudah. Kalau orang benar rukunya, itu subhanallah satu dari sisi fisik, itu akan memberikan dampak pada kesehatan. Minimal encok itu bisa sembuh. Satu. Yang kedua, itu pegel-pegel juga biasanya akan lebih berkurang. Kalau tidak terlampau banyak aktivitasnya. Kenapa? Kalau kita jalankan yang paling banyak dipakai, digunakan, itu kan otot betis ya. Yang diterapkan supaya kebanyakan. Jadi kalau sholat kita bagus, ruku itu ditarik, diluruskan lagi. Jadi saat kita mulai ruku, usahakan betul tarik otot ini. Kemudian bawa ke atas. Jadi akan kita agak naik gitu ya, tapi tetap berpijak. Ini dipegangkan, tarik ke sini, kemudian dari tarikan itu plus dimaksimalkan ke depan dengan lurus, tumpuan di telapak tangan. Jelas di sini? Nanti pulang ke rumah, tolong yang bapak minta dilihat oleh ibu. Ibu sebaliknya, ya. Gak usah kayak ke cermin ya, cermin gak usah. Cukup kita rokok, minta mas tolong luruskan bapak. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu yang suaminya tidak ada di sini, cara memintanya jangan ngajarkan dulu. Ya. Misalnya kayak rumah, maaf, dari mana dari ibu? Boleh dari ibu, pan, dan sekarang cara ruku yang bagus, tolong katanya begini. Ruku dulu kita, papa mau luruskan. Ya. Dari situ nanti otomatis suami akan minta, jangan dibalik. Pak, coba ruku nih, mau baru belajar, baru luruskan itu susah nanti. Baik ya? Mama makan begitu, papa juga udah pesantren, papa kan pesantren kilat itu di bagus. Nah, baik ya? Jelas? Baik. Sekarang perhatikan sini. Ruku itu maknanya adalah ketawaduan dalam hidup. Tawadu, rendah hati. Tawadu. Ruku itu gambaran hikmahnya ketawaduan dalam hidup. Jadi orang kalau hidupnya sudah mapan, sudah tegak, masih ingat dulu saya terangkan, berdiri itu pertanda kemapanan, kemandirian dalam hidup. Sepanjang masih bisa berusaha, maka jangan gantungkan hidup pada orang lain. Kalau sudah mapan, hiduplah yang seimbang, jangan berlebihan lebar, jangan terlalu rapat, itu pelit, pedih. Orang yang kalau hidup sudah sukses, bagus ya, kemudian seimbang, maka jalani kemapanan hidup itu dengan selalu lumpuh, tawadu dalam kehidupan. Jangan sombong, maaf ya, baru punya ilmu sedikit sudah merasa yang paling benar, paling hebat. Baru diangkat promosi jabatan di lingkungan masyarakat misalnya, subhanallah sudah berubah gayanya. Kalau nggak dipanggil dengan jabatannya itu nggak mau datang. Baru setelah bapak kan teks sekian dengan gelarnya baru ini saya. Yang lain masih ada yang sama. Yang ke sini enggak ya, insya Allah baik. Begitu sebaliknya, begitu seterusnya.
Jadi subhanallah, apa yang dihadirkan pada kita kalau sudah matang kita, baik kita dalam hidup, sukses, ada kebaikan didapatkan, merendah rukuk. Nah, rukuk yang terbaik, perhatikan, rukuk yang paling baik adalah satu lurus, tidak dibuat-buat. Jadi merendah itu jangan karena ada banyak orang kita menjadi sopan, orang nggak ada keluar perilaku aslinya. Mohon maaf di hadapan banyak orang ketika taklim logonya luar biasa, mencatat, selesai itu ramenya, gitu kan? Seperti biola salah gesek kadang-kadang sana sini dan sebagainya. Mohon maaf di hadapan banyak orang rajinnya jamaah luar biasa, orang tidak ada baru kemudian nampak. Orang yang rokok itu tidak dibuat-buat, tawang lurus, tawang lurus. Yang kedua subhanallah, tangan terbuka, jemari terbuka, rohana mubainahu. Ciri orang tawadhu sekalipun hidupnya mapan itu selalu terbuka tangannya, suka membantu orang lain, ringan tangannya. Temannya butuh ini dia berikan, perlu pertolongan dia coba bantu. Subhanallah, tidak tertutup. Ada orang yang memang nampak seperti tawadhu, bagus, tidak dibuat-buat, dibilang orang punya persoalan, maaf ini bukan tugas saya, maaf ini bukan kewajiban saya. Orang tawadhu tidak. Orang yang rukuk dengan baik, lurusnya, tangannya terbuka dan dilakukan pijakan yang kuat, berpijak pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi itu antara cara dan terakhir. Saya cepat. Boleh kalau mau di sebelah sini. Terakhir doanya. Dan kita berhenti di sini. Ada banyak sekali doa rukuk. Ada kisah 9 sampai 12 doa. Dari yang paling pendek sampai dengan yang paling panjang. Saya contohkan saja yang paling populer ada 2 atau 3. Satu yang paling pendek, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini insya Allah ada di setiap buku-buku tentang fikih salat. Mau yang sifat yang lengkap misalnya di fikih-fikih dahulu, yang khusus tematik pembahasan sifat sholat Nabi-nya itu Qayyim al-Jauziyah, sifat sholat Nabi-nya Nasruddin al-Albani misalnya, insya Allah ada. Yang kedua pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu boleh dipakai walaupun sementara ahli hadis menyebutkan ini riwayatnya riwayat bermasalah ya. Jadi ada yang menganggap kuat, ada yang menganggap agak lemah. Jadi mereka mencukupkan pada subhana rabbiyal azim saja. Yang ketiga, ini yang seringkali dibaca Nabi dalam situasi yang tenang dan setelah turunnya surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah wal fath. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Allahumma fil. Itu yang agak panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma fil. Perhatikan di sini. Bapak Ibu sekalian, dari ketiga hal ini seluruhnya baik, cuma lihat rumusnya. Saat kita mulai rukuk Allahu Akbar, itu jangan dulu baca doa ini. Jangan dulu baca. Ini rumusnya, rukuk dulu. Kemudian tempatkan seluruh tempat-tempat kalimat rukuk ini pada tempatnya. Tangan jemari menempel dulu pada lutut. Kemudian punggung lurus dulu. Kalau sudah merasakan ketenangan, darah mengalir dengan nyaman, ya, kita sudah tenang rukuk, baru doa dibaca. Jadi bukan baru turun sudah baca, baru begini baru turun subhanallah biar naik lagi, gitu kan? 3 kali. Semua itu berbahaya. Yang pertama, mohon maaf ya, biasanya perilaku seperti itu membuat nafas tidak teratur. Hati-hati dalam ilmu kesehatan, ketika kita rukuk, apalagi sujud, itu jantung mulai mengoncang, memompa darah tidak kencang. Karena itu orang yang baru turun sudah bicara, itu cenderungnya capek nih. Berat nafasnya ya. Apalagi hati-hati ya, Nabi pernah menegur seseorang nanti dalam rukuk, apalagi sujud. Nabi pernah menegur seseorang saat sujud yang sikunya ke dalam begini. Saat sujud siku ke dalam. Biasanya Nabi kalau menegur itu ditunda dulu, selesaikan ibadahnya, baru kemudian beliau tegur atau luruskan. Ini tidak. Saat sujud langsung oleh Nabi diingatkan, jangan lakukan itu, berbahaya. Hati-hati, orang sedang rukuk apalagi sujud, sikunya ke dalam, kan jantung memompa darah dengan kencangnya, dialirkan ke otak. Kalau ditutup diafragma ini, itu bisa menghambat jalur pernafasan. Orang bisa meninggal itu. Orang bisa
bisa meninggal. Karena itu saat kita akan rokok, turun dulu, tenangkan dulu, rasakan nikmat, enak. Kalau sudah tenang, berdoa itu nyaman. Jadi berdoa itu nyaman. Nah, nanti kalau sudah enak, dirasakan tenang, baru kita berdoa. Silakan pilih yang mana saja. Subhanallah, biar Muhammad kata Nabi, rumusnya saat rukuk perbanyak pengagungan terhadap Allah, agungkan Allah. Subhanallah, biar Muhammad, Subhanallah, bihamdika, Allahumma ighfirli. Nah, yang menarik, subhanallah. Kalau ini sudah dibaca, ini doa yang pertama yang mesti dibaca. Baru setelah itu ini rahasia kedua dalam rukuk. Yabtahuna fadlan, balik ke Al-Fatihah ayat 29. Fadlan min Allah wa ridwan. Allah wa ridwan. Setelah dia membaca doa yang ini, bisa subhana rabbiyal azim wa subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfir. Selesai baca itu, dalam keadaan tenang, imam masih belum naik, mari kita selipkan doa ini. Perhatikan. Dan dalam rukuknya itu, sempurna rukuknya, setelah dia membaca doa yang ini, yabtahuna fadlan, dia memohon keutamaan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saat baca surat tidak tahu surat yang dibaca, saat rukuk di situ kita mulai hadirkan dalam diri kita, minta yang paling utama. Duhai Allah, saya berada dalam kebimbangan dalam hidup, sedang mengatasi dalam hati kita, kan? Berikan keutamaan solusi yang baik untuk saya. Cepat saja. Bahkan sebelum dimintakan kamu sudah tahu. Yang kedua, jangan hanya minta dan berikan turunkan keridhaan tentang permintaan saya di dalam pandangan. Tersesat itu. Subhanallah rabbiyal azim. Kemudian subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfir. Selesai itu. Masih ada waktu untuk bangun, untuk rukuk. Kita bacakan misalnya dalam hati, tidak boleh membaca melafazkan hal yang tidak dituntutkan nanti. Dan melakukan hal yang tidak dicontohkan. Cukup kita lakukan ini perintah Al-Qur'an, ini perintah Al-Qur'an. Bahkan nanti saat sujud itu langsung ada perintahnya dari Nabi juga. Ya, perhatikan, yabtahuna fadlan min Allah wa ridwan. Dia memohon solusi kebaikan yang utama dalam persoalan yang dihadapi wa ridwan, dan Allah minta Allah meridhoi atas segala yang dia mohonkan itu. Boleh kita apa saja. Sedang ujian, kan? Sedang ada persoalan di rumah tangga, kerjaan di kantor dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, intinya satu, rukuk mengajarkan ketawaduan dalam hidup. Orang yang rukuknya baik pasti menjadi pribadi muslim yang baik, rendah hati walaupun hidupnya makan. Yang kedua, rukuk haruslah dilakukan dengan sempurna, punggung lurus secara fisik, tangan siku keluar, jemari kemudian memegang lutut kita, dan kaki dibitis betis itu, ototnya tertarik dengan baik sampai dengan ke atas. Ini menandakan bahwa tawadhu yang baik tidak dibuat-buat, tangan selalu terbuka dan kuat pijakannya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saat rukuk, jangan dulu membaca doa sebelum tubuh kita balik sempurna dengan keadaan tenang, baru baca doa yang diajarkan. Setelah itu mohon dalam hati kita kebaikan seperti perintah Quran. Yang paling utama yang kita mohonkan adalah Allah dengan itu. Demikian pembahasan kita hari ini. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas tentang yang tidak. Dan mohon ingatkan saya sebelum datang ke sini, saya akan coba berikan resumnya, ikhtisarnya, ringkasannya, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan catatan dengan resum yang mungkin bisa saya berikan sebagai pelengkap kerja. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini. Bagi yang ingin melengkapi, meluruskan atau memberikan pertanyaan untuk kita diskusikan, saya persilahkan. Ada waktu 5-10 menit sebelum zuhur kita tunaikan. Saya persilahkan. Tidak ada, alhamdulillah kita bisa akhiri sehingga bisa bersiap untuk wudu dan salat. Cukup? Baik, alhamdulillah. Nampaknya sudah jelas ya. Uraian sudah jelas. Kalau sudah dipahami, jelas, tidak ada yang ditanyakan. Tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Saya titip pesan yang jadi imam di masjid ini. Ingat ya, imam juga mewakili betul keadaan makmumnya. Karena itu belajar dengan baik fikih sholatnya. Kemudian praktekkan rukuk yang baik. Jangan buru-buru, jangan dikejar sesuatu. Kalau merasa terburu-buru dikejar sesuatu, serahkan pada orang lain yang barangkali bisa lebih berhak menjadi imam. Ya, jadi jangan kita mendahulukan kepentingan kita, karena mohon maaf ada kepentingan Allah dan Allah yang lebih besar. Itu bagian yang pertama, sempurnakan rukuknya, mohonkan doa kebaikan saat itu, semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya. Ini bagian pertama. Yang kedua saya ingin mengumumkan, insyaallah
nanti pada tanggal 1 November. 1 November. Itu insya Allah di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai hari Sabtu jam 8. Termasuk yang metode TKI ini kita tidak ada kajian di sana. Itu insya Allah ada bahasan khusus mengenai fikih keluarga ya, yang akan dilangsungkan di sana hari Sabtu jam 8 pagi. Temanya mengenai pengantin as-sunnah, bimbingan menuju keluarga sakinah. Ya. Dibahas insya Allah. Saya akan mencoba mempersiapkan buku. Nanti insya Allah bukunya akan dibagikan secara gratis di sana ya, dari pihak masjid. Silakan kalau nanti ada waktu kita bisa berkumpul di sana tanggal 1 November ya. Di Masjid Al-Ihsan Jakarta Permai ya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mohon maaf selama ini dalam taklim kita ada sesuatu yang kurang berkenan. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semuanya. Kenapa? Karena ini menjadi pertemuan terakhir Bapak Ibu dengan saya ya, di tahun ini. Karena kita akan jumpa lagi tahun depan. Ya, insya Allah tahun depan di tahun yang baru, di bulan yang baru yaitu bulan Muharram 1436 Hijrah. Saya memohon pada Bapak Ibu silahkan evaluasi diri, bermuhasabah sehingga tahun depan akan lebih baik dalam pandangan Allah dibandingkan tahun yang telah kita lewati. Demikian kita mohon kepada Allah kebaikan darinya. Semoga ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah dan Rasul, kalau ada salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kita berdoa bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan ada manfaatnya